Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hui Charen Chow An. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Mailiza Amalia MPD, calon guru penggerak angkatan 4 Kota Pekanbaru dari SMP Meta Maitreya. Pada kesempatan kali ini, saya akan share video aksi nyata saya yang sudah saya lakukan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi saya combine dengan pembelajaran kompetensi sosial dan emosional. Sebelumnya, saya sudah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid saya. Lalu saya membuat perangkat pembelajaran dan mengimplementasikannya di kelas saya. Berikut cuplikan videonya. Yuk anak-anak nyanyi semuanya ya. Baik anak-anak semuanya, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa bersama dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Oke Miss, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Let's pray together. Our Heavenly Mother, let us be glad to study well today. For what we learn today, we can devote into our parents and teachers. May ours come true. Satu. Greeting. Good morning, Miss. Oke, good morning. Good morning semuanya. How are you today? I'm fine, Miss. Fine ya. Oke. Miss gimana, Miss? Yang lainnya mana nak ya, teman-teman yang lainnya? Ada yang tahu keterangannya? Ada yang sakit temannya, ada tahu nggak temannya sakit nah? Sky, Miss, kalau nggak salah. Sky sakit. Oh, Sky, Miss. Oh iya, oke, Sky sakit ya. Oke, mudah-mudahan kita berdoa bersama dulu. Mudah-mudahan teman-teman yang sakit diberikan kesehatan, diberikan proses pemulihan dari sakitnya yang cepat supaya bisa bergabung kembali bersama kita. Untuk anak-anak yang lain tetap jaga kesehatan ya. Apalagi sekarang kalau kita lihat kondisi cuacanya tidak menentu ya. Doakan teman-teman yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita bab 3 tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan di ASEAN. Ya, tujuan pembelajaran kita di sini Mus akan jelaskan dulu di awal. Tujuan pembelajaran kita akan ada 3 kegiatan. Yang pertama ada kegiatan literasi dan pengamatan. Nanti Mus akan tampilkan video tentang materi hari ini. Di sini anak-anak diharapkan dapat menjelaskan pengertian pendistribusian kembali atau istilahnya redistribusi pendapatan nasional dengan benar. Lalu setelah itu nanti kita akan berdiskusi. Di sini apa yang kita akan diskusikan? Anak-anak mampu untuk menganalisis kebijakan pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional dengan benar dan kritis. Lalu yang ketiga, melalui pengamatan dari berbagai sumber, nanti di sini Miss akan berikan penugasan untuk anak-anak semuanya. Anak-anak mampu menyajikan hasil analisis program redistribusi pendapatan di Indonesia dengan baik dan percaya diri. Jadi hari ini ada 3 kegiatan. Yang pertama nanti kita ada literasi dan pengamatan dari video yang Miss sampaikan, Miss tampilkan. Lalu kita berdiskusi, terakhir Miss akan memberikan penugasan untuk hari ini. Ya, anak-anak semuanya walaupun kita masih belajar dari rumah, mudah-mudahan anak-anak semua tetap semangat mengikuti pembelajaran, karena sebenarnya nggak ada bedanya juga ya, mau di kelas ataupun di rumah, sama-sama kita dapat memahami materi, dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik juga. Lalu untuk hari ini Miss akan nanti akan berikan penilaian sama anak-anak yang aktif dalam diskusi, aktif dalam menjawab. Lalu yang terakhir penugasan dari nanti Miss akan berikan soal latihan dan untuk penilaian keterampilannya juga. Oke, baik, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, anak-anak semuanya, Miss harapkan untuk dapat melihat video yang akan Miss tampilkan berikut ini. Pada subbab sebelumnya, kita telah belajar mengenai upaya peningkatan usaha di bidang ekonomi bermuara pada tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Akan tetapi, sampai sekarang masih terdapat masalah dalam pendistribusian pendapatan. Atau misalnya di jalan dekat rumah saya, Miss, dulunya itu masih pasir-pasir, sekarang sudah aspal. Pernah nggak kelihatan seperti itu?
ada perubahan yang terjadi. Benar ya? Ada perubahan yang terjadi. Nah, perubahan itu adalah salah satu contoh dari redistribusi pendapatan nasional. Artinya apa? Pendapatan nasional negara kita itu tidak hanya dinikmati sama kalangan tertentu saja. Semua masyarakat itu harus menikmatinya. Lari kemana? Ke jembatan, ke rumah sakit, ke jalan, lalu ada ke sekolah juga, lalu disalurkan ke masyarakat kecil, masyarakat miskin seperti yang dikatakan Jose tadi. Itu adalah salah satu contoh kebijakan dari pemerintah bagaimana mau mensejahterakan semua masyarakatnya. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan di gambar seperti yang dikatakan Hita Dewi tadi. Di buku catatannya halaman 181, sama ya gambarnya ya. Nah, ini adalah fenomena yang masih terlihat di kota-kota besar. Masih ada kesenjangan, ketimpangan, perbedaan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin. Kalau anak-anak sekilas melihat gambar ini kan terlihat jelas. Di sini ada pemukiman kumuh, lalu di sebelahnya ada gedung-gedung tinggi. Berarti kan dalam satu lokasi terlihat jelas ketimpangannya, perbedaannya, ya, si kaya dan si miskin. Nah, di sini usaha-usaha di bidang ekonomi itu tujuannya itu sama, yaitu apa? Mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Tapi nyatanya sampai sekarang pendistribusian pendapatan kita itu masih belum merata. Kita lanjut. Yang pertama, ada pengertian redistribusi pendapatan. Seperti yang di video tadi. Apa itu redistribusi? Artinya pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada dulu nih anak-anak semuanya sudah paham nggak ya sama materi yang Miss berikan tadi? Miss akan berikan games di sini. Boleh mau main dengan siapa? Miss mau bikin satu kelompok itu 2 orang. Silakan yang mau boleh sama-sama ya, atau sama-sama juga nggak apa-apa, semua aktifin audionya, kita main bersama 1 menit 2 menit ini ya. Kita mulai, ini namanya open the box. Jadi anak-anak nanti lihat gambar apa yang nyambung ke pertanyaannya. Oke, kita mulai ya. Oke, Miss minta Surya mau pilih 1, 2, 3 atau 4? 2. Oke, siap. Program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat. Gambar A, B, C, atau D? Kebutuhan dasar tadi apa contohnya? Atau selain Surya yang mau jawab? Waktunya sisa 10 detik lagi. Gak ada? B, Miss. B? B. B. Oke, benar. Lanjut, 1, 3, atau 4? Dari hasil pengamatan, anak-anak Miss akan berikan tugas keterampilan, nanti dikumpulkan minggu depan ya, bebas mau dikumpulkan hari apa, batasnya minggu depan sebelum kita PH. Anak-anak boleh kasih salah satu contoh program dari pemerintah, lalu anak-anak jelaskan. Yang hobi gambar boleh bikin dalam bentuk poster atau brand map, yang hobi berbicara boleh dalam bentuk presentasi, lalu yang tidak hobi dua-duanya boleh dalam bentuk laporan. Oke, satu contoh program dari pemerintah dalam hal redistribusi pendapatan. Oke, Miss mau tanya sama Velin, gimana pembelajaran kita hari ini? Velin bisa mengerti? Seru, Miss. Bisa mengerti juga. Oke, mungkin tadi kita waktunya lebih lama lagi ya. Nanti habis ini kita nyambung ke sesi yang kedua ya. Ada pertanyaan, mari kita Miss mau ajak anak-anak semuanya kita merefleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Refleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada 3 pertanyaan yang mau Miss tanyakan, yang bisa jawab ya silahkan dijawab ya. Yang pertama, menurut anak-anak bagian mana yang paling menarik dari pembelajaran kita hari ini dan alasannya apa? Ada yang bisa jawab? Lalu pertanyaan berikutnya, ini untuk yang lain ya. Menurut kamu, apakah penting mempelajari materi hari ini? Pertanyaan terakhir, apa yang kamu lakukan supaya belajar kita ke depannya itu bisa memuaskan? Ya, apa yang kamu lakukan supaya hasil belajar kamu lebih memuaskan di masa ya? Oke, baik anak-anak semuanya. Miss rasa sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Minggu depan kita akan review sedikit sebelum kita mengerjakan PTS ya. PTS sebentar lagi. Tugas-tugas jangan lupa dikumpulkan. Lalu Miss redistribusi ini ada berhubungan dengan inflasi tidak? Berhubungan dengan inflasi kalau redistribusi
Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Inflasi itu kan kenaikan harga barang ya. Otomatis kalau naik harga barangnya, pendistribusian pendapatannya itu akan hambat. Jadi harganya itu harus stabil dulu. Kalau makin tinggi harganya makin terlihat si kaya dan si miskinnya. Oke, Nak? Oke. Baik, anak-anak semuanya, terakhir Miss ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan ya, makan yang teratur, tidur yang teratur, jangan sampai begadang. Oke, see you on our next Zoom session. See you anak-anak, thank you and goodbye. Nanti kita nyambung ke Zoom sesi 2. Bye-bye. Boleh. Bye, Miss. Thank you, Miss. Oke, bye. Thank you. Oke. Halo, Leonardo. Saya dari BPPA. Saya ingin menjelaskan tentang subsidi. Subsidi adalah berupa potongan harga dan memberikan tambahan modal kepada produsen. Satu contoh dari subsidi adalah subsidi BBM, subsidi air kesehatan, dan subsidi sembako seperti subsidi minyak goreng. Manfaat dari subsidi dapat menjaga daya beli warga, membantu rakyat-rakyat yang miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, lalu untuk meningkatkan produksi barang dan jasa. Sekian, terima kasih dari saya. Halo, nama saya Alvin dari kelas 8A dan saya akan membicarakan tentang subsidi. Subsidi ini adalah bantuan dari pemerintah atau negara kepada rakyat-rakyat yang kurang mampu atau ekonominya ke bawah. Dan biasanya subsidi ini bukan langsung dari pemerintah, meskipun emang distribusinya dari pemerintah, tetapi dari rakyat ke rakyat. Dan yang saya maksud di sini adalah duit dari pajak. Pajak tiap masyarakat, yang dimana ini pajak dari motor, mobil, barang-barang mewah, pajak mampu, pajak pekerjaan, dan pajak lain-lainnya. Subsidi ini bisa berupa barang seperti minyak, bisa barang seperti cabai, teh, dan margarin, masih banyak lagi. Tetapi subsidi ini cuma untuk warga-warga yang kurang mampu. Jadi warga-warga yang mampu pasti tidak akan dapat subsidi, karena ini khusus untuk warga yang kurang mampu. Dan subsidi ini bukan cuma untuk barang, tetapi masih bisa untuk BBM, pulsa, atau kuota. Bisa dengan barang-barang lainnya seperti LPG, rumah, atau lainnya. Itu saja dari saya, Alvira Valina. Terima kasih. Bapak Ibu semua, refleksi saya ketika melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran kompetensi sosial emosional adalah saya senang dan bersyukur mendapatkan materi di modul ini yang sangat bermanfaat yang bisa saya terapkan di kelas saya. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya dapat memetakan kebutuhan belajar murid. Murid-murid juga dapat membuat atau mengerjakan tugasnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Lalu dengan pembelajaran diferensiasi, anak-anak dapat memahami materi dari berbagai media pembelajaran, baik itu dalam video, materi, presentasi PowerPoint. Lalu anak-anak juga dapat mengembangkan tugasnya, ada yang visual dia bisa mengerjakan dengan menggambar, dengan audio dia bisa mempresentasikan, dengan kinestetik dia bisa mengerjakan laporan. Nah, dalam pembelajaran kompetensi sosial dan emosional, anak-anak juga berlatih mengendalikan emosinya, baik sebelum pembelajaran dilakukan agar mereka lebih siap, lalu ketika pembelajaran dilaksanakan, keterampilan berelasi, ketika mereka berdiskusi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, lalu pengelolaan diri, ketika misalnya pembelajaran itu berada di tengah-tengah jam yang membuat suasana hati mereka sedang bosan. Lalu tidak lupa pula di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran juga saya mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dengan penerapan rutin protokol dan ada juga penerapan kompetensi sosial emosional yang lainnya.
Kedepannya, semoga saya bisa tetap konsisten melakukan pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional di kelas, lalu mengimbaskan kepada rekan sejawat di sekolah. Demikianlah refleksi saya pada aksi nyata modul 2.2. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.